Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya membuat GitHub page ya, untuk mengupload tugas-tugas yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Pertama, kita buka dulu halaman github.com ya, untuk bisa membuat GitHub page. Lalu kita buat repository dengan klik new. Nah, di sana kita tuliskan nama repositorinya. Nah, khusus pada GitHub page ini, untuk membuat repository kita harus sesuaikan dengan username. Jadi kalau username-nya muharir17 gitu ya, maka repository name-nya itu kan menjadi muharir17.github.io gitu. Kalau misalnya punya kalian namanya Rahmawati misalnya gitu ya, maka rahmawati.github.io. Jadi sesuaikan dengan username-nya. Nah, ini saya buat dengan nama muharir17.github.io. Nah, kalau sudah selesai gitu ya, di sana ada centang hijau, itu artinya kita belum pernah buat repository yang seperti itu sebelumnya dengan nama yang sama gitu ya. Kita belum pernah buat, jadi nama ini hanya ada satu gitu. Jadi di situ ada centang hijaunya. Oke, kalau sudah, yang berikutnya bagian readme itu dikosongkan saja ya. Lalu kita create repository. Nah, di sini diberitahu kita cara-caranya nanti untuk mengupload project kita ke GitHub gitu ya. Sebelumnya kan kita udah praktekin tuh bagian 2, bagian 3 ya, dari PDF yang saya berikan ke kalian. Nah, contohnya waktu bikin kayak font color, heading dan segala macam ya, itu kan sudah kita praktikan tuh sebelumnya. Nah, file-file itu yang nantinya saya ingin diupload ke GitHub page agar bisa diakses oleh semuanya termasuk saya gitu. Jadi kan nanti hanya kopikan linknya aja, link GitHub page punya kalian masing-masing. Di sini saya akan coba buat folder di D yang ini istilahnya menyimpan semua project kita ya. Nah, saya beri nama contoh web gitu ya. Oke, berikutnya kita tinggal buka VS Code aja. Oke, lalu kita open directory tadi, file, open folder, arahkan ke direktorinya, yaitu ada di D contoh web. Select folder. Oke, berikutnya kita tinggal buat file baru aja, karena saya di sini asumsinya belum punya file ya. Saya belum mengerjakan misalnya asumsinya. Nah, ini misalnya mengatur font tadi pada HTML, saya copy aja biar cepat. Kita buat file baru, contohnya misalnya apa tadi, atur font gitu ya, atur font.html. Nah, terus kita paste aja, lalu kita format biar rapi. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan file pendukung, yaitu file index ya. Kita buat file baru, kita beri nama index.html. Nah, kita buat supaya cepat, kita pakai HTML5 tagnya ya. Oke, file index inilah nanti yang akan diakses pertama kali oleh GitHub page gitu. Nah, kita buat tagnya HTML5, terus kita buat judulnya misalnya hasil latihan atau praktik. Lalu pada bagian body kita isi dengan H2, ini buat judulnya misalnya hasil latihan atau praktik bagian 2 misalnya. Nah, kita buat tag P untuk paragraf, di dalamnya ada anchor link gitu ya.
Nah, Anchor itu kan nanti buat naruh linknya gitu, buat naruh linknya. Nah, di sini kita linkkan aja yang file yang tadi gitu ya. Nah, yang udah kita buat semuanya sebelumnya. Misalnya di sini kita punya belajar paragraf gitu ya. Nah, ini kita tulis aja di dalam linknya itu belajar paragraf. Misalnya, ini misal. Nah, karena tadi kita hanya punya atur font ya, nanti kita masukin aja sih atur fontnya. Nah, ini bagian P-nya supaya rapi, kita buat penomoran aja dengan ordered list. Nah, kemarin kan sudah belajar ya, ordered list, unordered list. Kalau ordered list itu kan angka, kalau unordered itu pakai bullet. Oke, kita masukkan linknya yaitu atur font.html. Kita berikan judulnya mengatur font. Oke, udah selesai ya. Kita buat file baru lagi, misalnya kita buat belajar paragraf, biar nanti ketika diklik bisa ke file ini ya, ke belajar paragraf. Oke, kita buat dengan cepat aja pakai HTML5 belajar paragraf. Lalu untuk isinya kita isi dengan lorem aja. Jadi kita bikin tag P, dalamnya kita isi dengan lorem. Salah, lorem ya. Oke, sudah selesai. Kita bisa buka pada browser ya. Atau kita bisa tambahin komen deh dulu. Cara menulis paragraf adalah dengan menggunakan tag P. Kita kasih komen. Oke, caranya kontrol garis miring ya untuk cara cepat. Berikutnya adalah kita buka browser aja gitu ya untuk mengakses halaman indeks tadi. Nah, sebenarnya kan udah punya banyak file-file HTML tuh ya, baik di bagian 1 atau bagian 3. Nah, itulah yang saya minta nantinya, file-file itu kan dibuat ke dalam judul-judul tertentu, misalnya kayak bikin bikin tag P, tag I, bikin font color dan segala macam, itu kan banyak di sana. Nah, itu kan bikinnya filenya ada banyak gitu. Nah, itu saya pengen nanti dibuat link-link. Jadi kalau kita klik linknya nanti akan menuju ke file tersebut gitu. Jadi saya ngeceknya nanti nggak satu-satu lagi, tinggal klik linknya aja. Kalau udah sesuai, oh berarti udah dipraktekin dengan benar nih gitu. Kita buka file indexnya. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Kalau kita klik belajar paragraf, dia akan menampilkan halaman belajar paragraf. Kalau kita klik mengatur font, akan menampilkan halaman untuk mengatur font gitu. Nah, tentunya pasti udah belajar ya untuk yang bikin anchor ini, bikin link. Oke. Kalau sudah, berikutnya kita back ke sini. Jadi kalian nanti untuk halaman indeks ini bisa dikreasikan sesuai dengan yang kalian pengen gitu ya. Nah, ini untuk misalnya yang bagian 2, saya bikin lagi yang bawah untuk yang bagian 3 misalnya. Saya bikin judul lagi dengan H2, hasil latihan atau praktik bagian 3. Oke. Nah, di dalamnya nanti diisi dengan file-file yang ada pada bagian 3 gitu. Misalnya di bagian 3 adanya kayak atur gambar dan segala macam, misalnya menampilkan gambar, menampilkan video misalnya. Nah, itu semuanya ditaruh di sini, dibuat link gitu. Untuk tampilan membuat linknya itu bisa kalian kreasikan. Kalau saya cara menampilkannya begini, saya bikin file index, lalu ketika linknya diklik nanti bisa langsung menuju ke file-filenya masing-masing gitu ya. Kalian nanti boleh kreasikan untuk halaman indeksnya bagaimana yang bagus. Semakin bagus tentu akan semakin baik. Refresh. Oke, nah ini contohnya ya.
Ini contoh, kalian bisa tentunya bisa bikin lebih bagus dari yang saya buat. Oke, kalau udah, tadi kan kita udah bikin file-file HTML. Berikutnya dan sebelumnya ya kita juga udah buat GitHub repositorinya gitu dengan nama username masing-masing gitu ya. Nah ini kan udah diberitahu nih ya, kita bisa create new repository atau or push an existing repository from the command line. Di situ ada dua, dan penamaannya tadi jangan lupa harus sama dengan username-nya. Kalau pakai username misalnya Rusdi ya berarti sininya rusdi.github.io gitu, tergantung username-nya apa. Kalau username-nya ada angka ya tambahin angka juga gitu. Pastikan juga public ya repositorinya. Kalau public itu artinya bisa diakses oleh semua orang. Kita enter coba, kita kasih https dulu karena itu protokol yang dipakai GitHub. Nah muncul ya 404, there is not a GitHub page set here. Nah jadi halaman kita udah muncul tapi munculnya 404, artinya not found. Not found itu ya udah ada tapi kita belum isi file-filenya di sini, makanya munculnya 404. Alat yang berikutnya yang mesti kalian punya adalah Git. Jadi Gitnya di download ya, jangan lupa diinstal ke laptopnya masing-masing ya. Kalau udah diinstal nanti kalian bisa cek ke command line, akan kalian ketik aja Git gitu ya, harusnya nanti muncul yang seperti ini. Kalau nggak muncul berarti Gitnya itu nggak nge-patch ke CMD. Tapi kan coba bisa juga pakai alternatif lain, yaitu pakai Git base, bawaannya dari Git. Sama aja komennya di antara Git base dengan CMD gitu. Tapi kebiasaan Bapak lebih senang menggunakan yang CMD ketimbang yang Git base gitu. Pastikan nanti ketik Git di CMD-nya bisa kedetek nggak. Kalau muncul begini ya berarti sudah benar nginsalnya dan sudah terdetek. Oke, setelah itu kita akan masuk ke directory projectnya. Ini kan adanya di local disk D contoh web. Kita masuk ke D, contoh web ya. Oke, berikutnya kita lakukan git init untuk menginisialisasi. Nah nanti akan muncul folder git, tapi itu foldernya hidden ya, nggak akan kelihatan kalau kalian nggak ngeklik hidden item. Nggak kalian klik, kalau nggak kalian klik nanti nggak muncul nih, hilang gitu. Ini kenapa muncul, karena tadi Bapak munculkan hidden itemnya. Oke, kalau udah kita tinggal lihat perintah-perintahnya yang ada di GitHub. Katanya setelah git init, git add dan segala macam. Tapi biasanya kebiasaan Bapak setelah melakukan git init, Bapak langsung masuk ke bagian git remote. Git remote atau git add dulu boleh juga ya. Nah di situ kan ada 3 file. Nah, kita mau menambahkan ketiganya gitu. Min a itu artinya kesemuanya ya, kan juga bisa mengganti min a itu dengan titik, artinya all gitu. Nah itu git status sekarang warnanya udah hijau, karena kalau kita belum add itu nanti biasanya warnanya merah. Nanti kayak akan melihat di akhir-akhir video saya contohin juga yang warnanya merah saat kita bikin readme ya. Oke, berikutnya git remote, copy, kita paste, enter. Oke, sudah. Kita lakukan lagi git status. Kalau mau ngecek statusnya gitu ya, kalau kita langsung mau commit bisa langsung git commit min a min m tugas praktik 2 misalnya gitu, enter. Nah itu 3 file change, lalu kita
cek git status, nggak ada lagi katanya yang file-file baru di brand master dan nothing to commit, artinya kita udah masuk ke mode commit. Berikutnya adalah kita tinggal lakukan git push origin master, enter. Oke, sudah selesai, kita refresh. Nah gitu, udah ada filenya ya, yang tadi awalnya di komputer kita sekarang udah masuk ke situ. Kita tinggal refresh halamannya. Nah tetap 404. Kenapa nih gitu ya? Oke, tenang. Coba kita buka di incognito deh. Masih 404 nggak gitu? Sama ternyata masih 404. Apa sih? Kayaknya ada satu step yang kita kelupaan. Apa tuh? Nah, kayaknya kita lupa untuk bikin readme. Kita lupa bikin readme. Atau kita mau buka lagi misalnya. Udah yakin banget nih kita udah buat. Kita bikin readme dulu. Itu tadi saya bisa karena sebelumnya saya coba dulu ya bikin readme gitu, bisa nggak. Nah kalau nggak bisa kalian bikin readme nya dulu ya, klik itu new file ya buat readme. Bisa juga ngeklik langsung di situ ya, bisa, nggak ada masalah, tapi biasanya bapak bikinnya langsung di lokal. Bapak buat namanya readme md karena dia markdown formatnya. Nah gitu, terus kita tinggal bikin headernya aja. Header kalau di markdown itu pakai pagar ya. Nah pagar gitu, terus isi ini adalah website atau GitHub page pertama. Sekarang kita cek lagi git status. Nah itu ya merah, kenapa? Karena belum kita tambahkan, jadi itu file baru istilahnya. Kita tinggal tambahin aja git add titik, artinya git tambahin semua file yang baru-baru itu kita masukin gitu dengan titik. Nah sekarang kita git status, warnanya udah hijau, dan kita lakukan git commit kayak yang sebelumnya. Menambahkan readme misalnya. Oke, udah tinggal git push origin master, enter. Iya, sekarang kita refresh GitHub-nya. Nah gitu ya cara menambahkan file baru. Kalau kalian nanti punya file-file baru ya tinggal bikin aja di lokal, terus git add, setelah git add git commit. Sekarang kita akses halamannya. Nah sudah muncul ya hasil latihan praktik bagian 2, hasil latihan praktik bagian 3 itu muncul semua ke situ di halaman indeks tadi gitu. Mudah kan? Nanti itu dipraktikan ya. Ini tadi belum kita buat untuk yang bagian 3, itu cuma contoh aja tadi. Sebenarnya kalau kalian ingin buatnya bagus gitu ya, bisa ngeposting dan segala macam, itu ada tools lain, yaitu kita pakai yang namanya Jekyll ya, Jekyll Ruby. Nah itu bisa pakai itu tuh untuk bikin tampilan halaman page-nya gitu. Kalau mau ngecek itu ada di web ya, namanya Jekyll. Nah itu adalah static site generator. Pakai itu bisa lebih bagus tampilannya, itu kayak yang pernah
saya buat di code.oniska github.io. Nah, ini tampilannya contohnya yang pakai Jekyll. Jadi kita bisa bikin postingan, tapi postingannya nanti bentuknya MD ya, Markdown, bentuknya file gitu, terus diakses. Nah, itu tentang kami contohnya. Kalau kalian lihat nanti pakai Wapalizer itu teknologinya ya pakai Ruby on Rails gitu ya, padahal itu pakainya Jekyll gitu ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian buat aja semua file-file yang hasil latihan kalian ke situ, baik hasil latihan untuk bagian 1, bagian 2, bagian 3. Tambahin aja ke situ semua. Untuk desainnya suka-suka kalian. Mau pakai kayak nomor kayak punya saya gitu boleh, mau ada ide lain boleh, silahkan aja di kalian tuangkan. Nah, semakin bagus page-nya semakin bagus juga nilainya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.